ketemu lagi di channel aku, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload video baru lagi di minggu ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, awal video dibuka dengan stok buat cemilan ya teman-teman. Di sini aku stok kerupuk-kerupuk untuk cemilan 2 minggu atau bahkan lebih ya. Nah, kerupuk-kerupuk ini aku beli di pasar. Jadi di pasar itu ada yang jualan kayak gini dan udah dibentuk seperempat gitu. Nah, total harga yang aku beli ini Rp22.000. Dan ini tuh bisa untuk banyak mangkok ya, atau banyak porsi. Kalau misalnya kita beli di luar itu 22.000 cuma 2 porsi ya teman-teman. Kalau beli sendiri itu tuh ternyata bisa sampai 10 porsi bahkan juga lebih gitu. Jadi pastinya akan lebih hemat. Dan ini aku juga ngestok kulit lumpia. Kulit lumpia juga murah banget. Jadi satu bungkusnya itu 2.500. Dan itu bisa dikreasiinnya banyak banget ya, bisa isi tahu, telur gitu, mie gitu. Dan kali ini tuh aku bikin cemilan dari kulit lumpia dan isinya itu spaghetti. Jadi sebenarnya itu spaghetti yang pagi-pagi cuman ada sisa, jadi aku simpen dan aku kasih telur aja dan juga keju nantinya. Nah, ini adalah salah satu cara aku untuk bisa berhemat dalam arti menekan uang jajan ya teman-teman. Yang tadinya males untuk berbikinan, jadi suka beli-beli gitu, sekarang jadi mulai sedikit rajin lah untuk bikin cemilan kayak gini. Cemilannya yang gak susah-susah, yang gampang-gampang aja ya kayak gini. Gimana nih kalau teman-teman pada suka bikin cemilan kayak gini nggak? Kalau aku sih bikin cemilan kayak gini sih baru-baru ya, rajin-rajinnya ketika memang lagi memangkas uang jajan gitu. Jadi karena kepepet atau terpaksa lah ya, beda-beda tipis. Tapi alhamdulillah jadi ternyata mudah gitu ya untuk membuat cemilan-cemilan seperti ini, nggak sesusah yang dibayangkan. Nah, ini aku ngebentuk-bentukinnya kurang rapih ya teman-teman, maklum lah ya, masih dalam tahap belajar gitu ya. Jadi bentuknya juga enggak sama persis gitu, ada yang gede ada yang kecil. Akhir-akhir ini aku sering lihat di FYP TikTok tentang frugal living ya teman-teman, atau hidup sederhana. Atau bisa dibilang hidup hemat. Tapi hemat di sini bukan karena tidak ada uang atau uangnya sedikit, tapi memang dijadikan habit. Mau berapapun penghasilannya ya, untuk kehidupan tidak berubah gitu. Intinya seperti itu. Bahkan ada yang menerapkan frugal living lifestyle ini, dia bisa bebas finansial di umur 35 tahun dengan menerapkan lifestyle seperti itu. Wow banget ya teman-teman. Jadi intinya kita harus menemukan definisi cukup sih. Cukup bagi kita tuh segimana gitu, patokannya segimana. Dan ketika misalnya penghasilan kita bertambah, kecukupan itu tidak berubah tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi atau kesenangan pribadi ya teman-teman. Jadi konsepnya itu pokoknya kita anggarin, harus melakukan budgeting di awal, dianggarin untuk makan di luar, untuk jajan, untuk kebutuhan lain-lain. Ya mudah-mudahan aku juga bisa menerapkan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya penghasilan bertambah tapi gaya hidup itu ya sama aja. Kalau untuk saat ini kan aku berhemat ya, memang penghasilannya kan belum begitu besar gitu. Jadi aku harus berhemat. Mudah-mudahan dengan kondisi berhemat ini bisa menjadi pembiasaan untuk merasa cukup dengan hidup ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti insya Allah penghasilan itu besar gitu ya, gaya hidup ya segini-segini aja gitu. Yang diperbesar itu adalah menabungnya, investasinya, pendidikan anak, terus sedekahnya, dan bisa berbagi dengan banyak orang gitu. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya, amin. Semangat ya buat teman-teman juga yang lagi berjuang dalam mengatur keuangan rumah tangga agar bisa cukup, bisa menabung dan lain-lain ya. Dan jangan lupa untuk bersyukur selalu dengan rezeki yang sudah Allah berikan ya teman-teman. Balik lagi ke videonya ya teman-teman. Setelah tadi udah bikin cemilan, ini aku bikin buat makan malam. Aku tinggal goreng aja nih ayam, terus tahu, tempe tadi, dan tinggal ngangetin sayur aja.
Nah, ayamnya itu buat anak aku karena, sekarang itu anak aku lagi pilih-pilih makanan banget gitu ya. Jadi maunya tuh menu itu-itu lagi, kalau nggak ayam ya telur. Terus pernah juga cuman lauknya itu rumput laut sama nasi aja, udah gitu, nggak mau yang lain. Ada nggak sih teman-teman yang sama anaknya kayak gitu? Jadi lagi milih-milih banget sama makanan. Cuman kalau untuk sayur sop, sayur opor itu yang netral-netral kayak gitu tuh dia mau. Kalau yang berempah-rempah gitu tuh dia kurang suka gitu. Nah, ini adalah menu sederhana untuk makan malam aku. Jadi itu sayurnya tuh udah komplit, ada protein hewaninya ya, bakso, terus ada sayurnya dari oyong, ada tahunya protein nabati gitu kan, komplit. Jadi aku cuman bikin satu menu aja untuk hari itu. Paling juga ditambahin tempe goreng. Dan ini kebetulan lagi pengen es, jadi aku bikin es teh manis. Nah, waktunya makan malam, jadi makannya aku pakai meja aja kayak gini, belum punya meja makan ya teman-teman. Jadi pakai meja ini alhamdulillah nikmat juga, ngeriung gitu ya kalau bahasa Sundanya mah. Alhamdulillah sekarang itu anak aku udah mulai mau sendiri untuk makan. Jadi dulu tuh kalau makan suka disuruh makan ya sendiri. Kalau sekarang tuh suka berinisiatif, mah aku mau makan sendiri gitu. Jadi ini tuh aku suir-suirin dulu biar dia gampang nyuapinnya. Oke, waktunya untuk cuci piring. Nah, sebelum cuci piring, ini aku pindah-pindahin dulu si piring-piring yang sudah kering ke dalam lemarinya. Alhamdulillah aku tuh udah bisa punya lemari dapur. Ini tuh hasil dari aku menabung dari sisa uang belanjaan dan uang berlebih dan juga uang 2000-an ya teman-teman. Ini tuh udah wishlist aku dari lama. Jadi bisa bikin area dapur itu sedikit lebih rapih ya. Ternyata sebenarnya tuh masih banyak barang-barang dapur yang pengen aku beli. Cuman aku harus kumpulin uang dulu gitu biar bisa terwujud semuanya dan membuat si dapur ini lebih enak untuk dilihat gitu. Nah, ini tuh aku punya kebiasaan baru yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semua nih ya biar bisa membangun mood di hari-hari itu lebih baik gitu. Nah, kebiasaannya itu adalah beberes dapur sebelum tidur. Bener deh, ini itu bisa membangun mood lebih baik gitu dibandingkan kita tuh enggak beberes dapur ketika malamnya gitu. Karena emang udah dirasain gitu ya ketika bangun tidur ngelihat dapur udah rapi gitu, kita tuh tinggal bikin sarapan, nyiapin makan gitu atau enggak masak gitu. Jadi membuat mood itu lebih bagus. Dan juga bisa mengurus anak itu menjadi lebih sabar, lebih terkontrol gitu ya, nggak marah-marah terus karena pekerjaan rumah sudah terselesaikan lebih cepat. Oke, ini aku lanjut lap-lap si lantai dapurnya atau lantai mejanya ya biar bersih dari minyak-minyak karena kalau udah masak biasanya suka banyak minyak-minyak di meja ini ya teman-teman. Oke, setelah itu rutinitasku pasti kalau udah malam-malam itu aku selalu nonton drama Korea karena ini adalah salah satu kegiatan yang bikin aku tuh tetap dalam mood yang baik gitu dan jaga kewarasan ibu-ibu ya teman-teman. Gimana nih teman-teman pada suka nonton drakor enggak gitu? Apa nih drama Korea favoritnya? Oke, segitu dulu videonya. Mudah-mudahan dari video ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil dan juga menjadi inspirasi ya teman-teman. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen. Bye-bye semuanya.